Bab 4293. Transmisi terus-menerus. Semua orang mengejar dan ingin membunuh Erik dengan amarah yang tidak rela. Mereka cukup tersiksa oleh tekanan dari dasar laut yang mengerikan, tetapi cahaya itu tiba-tiba menghilang. Ekspresi Rico Long seketika menjadi muram. Ini kedua kalinya. Ini adalah kedua kalinya Erik menghilang di depannya tanpa alasan dan dia sama sekali tidak menyadari cara yang digunakan oleh Erik. Tetua naga muda bertanduk, apakah kekuatan suci piring kebajikan sudah boleh digunakan? Rico Long menoleh melihat si tua. Yang mulia, darah putra itu belum dimurnikan dari air laut darah. Sepertinya tidak bisa digunakan untuk sementara waktu, ujar tetua naga muda bertanduk sambil menyeka keringatnya. Kalian ingin menggunakan darahnya untuk melakukan ramalan. Ekspresi tetuamu berubah. Situasi saat ini tidak diketahui, menggunakan teknik rahasia langit untuk mengetahui kehidupan, kematian, dan lokasi Erik memang merupakan cara yang bagus. Kita harus lebih cepat. Beri aku waktu sekitar 1 jam lagi, aku seharusnya bisa memurnikan darahnya. Tadi malam, tetuamu juga meminta air laut darah yang tercampur dengan darah Erik dari Rico Long dan menggunakan ilmu sihir daratan kayu misterius untuk memurnikannya. Berapa banyak yang bisa kamu murnikan? Tanya Rico Long. Sekitar 10 tetes darah. Itu sudah cukup, ujar tetua naga muda bertanduk sambil mengangguk. Pangeran naga, tidak peduli apakah dia bersembunyi lagi atau karena alasan lain, tidak ada gunanya kita tetap di sini. Menurutku, lebih baik kita kembali dan menelitinya, saran tetuamu. Meskipun mereka tidak menyelam lagi pada saat ini, hanya merasakan tekanan-tekanan yang bergejolak di sekitar itu sudah cukup membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Boleh. Rico Long mengangguk. Semua orang menghela nafas lega. Saat terbang keluar dari laut, para kultivator dengan hati-hati mengamati sekeliling dengan sedikit fantasi muncul di benak mereka. Namun, yang membuat semua orang kecewa adalah meskipun pancaran cahaya itu sangat menarik perhatian, tetapi tidak ada sedikit pun jejak pancaran cahaya itu yang terlihat di sekitar ini. Hal ini menunjukkan bahwa Erik pasti mengalami sesuatu yang di luar dugaan atau jika masih hidup, dia pasti berada jauh dari mereka. Di atas sebuah pulau terpencil yang berada di ribuan mil jauhnya dari daerah ini. Tempat ini terletak di pinggiran Laut Warisan, yang lebih jauh daripada Poin Bintang. Itu merupakan sebuah pulau yang tidak memiliki altar penyembahan patung, yang merupakan tempat yang tidak akan dilihat para kultivator, kecuali pada malam hari. Dan di pagi hari, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di pulau terpencil itu. Kemudian, ruang hampa bergetar dan seseorang muncul di pulau itu. Namun, sosok ini kesulitan. Setelah muncul, ia setengah berlutut di permukaan tanah dan tampak sangat lemah. Bersamaan dengan kemunculannya, ada juga seberkas cahaya yang jatuh dari langit dan langsung menutupi pemuda itu. Sinar cahaya ini benar-benar selalu mengikuti kita. Erik mengangkat alisnya dan menatap ke langit. Black Demon, bantu aku melihat di manakah kita sekarang. Sebelumnya, menggambar formasi sudah menghabiskan lebih dari setengah energi vitalitas yang diperoleh dari ketua iblis dan sekarang Erik kelelahan hingga tidak sanggup menggerakkan satu jari pun. Black Demon yang sedang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu itu segera menuangkan kerohaniannya ke dalam cincin kuno untuk menjelajahi peta. Kemudian, Black Demon terlihat sedikit terkejut. Tuan, tempat ini jauh dari dasar laut tempat kita dulu berada, setidaknya ribuan mil jauhnya. Apakah formasi di sini dibentuk oleh Tetua Fu? Saat melihat Erik menggambarkan formasi besar di dasar laut sebelumnya, Black Demon masih sedikit bingung.
Bagaimanapun, Erik tidak pernah melihat pengukiran formasi sebelumnya di sepanjang jalan dan formasi teleportasi juga harus didukung oleh formasi besar di sisi lain agar berhasil diaktifkan. Alhasil, setelah Erik berteleportasi, mereka tidak hanya jauh dari wilayah laut itu, mereka bahkan langsung diteleportasi ke tempat yang sejauh ribuan mil. Itu benar, itu sebabnya aku membiarkan Iblis Fu pergi dulu. Tapi, Tetua Fu, Black Demon masih kebingungan. Kami memiliki satu fisik yang sama, dia bisa menggunakan napasku. Setelah merasakan jarak teleportasi, Erik berpikir sejenak dan memastikan bahwa di kedua posisi ini, pihak lain tidak dapat melihat cahaya itu, dia merasa jauh lebih santai. Selain itu, dengan adanya formasi ini, membuktikan bahwa tindakan Rain, Iblis Fu dan lainnya tidak terganggu. Ini adalah berita terbaik. Black Demon, panggil aku setelah setengah batang dupa terbakar. Baik. Tanpa memedulikan Iblis Fu di samping yang tercengang itu, Erik menarik napas dalam-dalam dari udara segar yang dibawa oleh angin laut dan merasa lebih segar, lalu menelan beberapa butir pil dewa lagi. Setelah itu, dia duduk dan mulai memulihkan diri dalam waktu yang singkat. Sebelumnya, alasan mengapa Erik tidak membiarkan Rain dan Sierra membantunya adalah karena dia tidak ingin melibatkan semua orang, yang akan menyebabkan mereka mempertaruhkan nyawa dalam menghadapi klan naga sisik dan daratan kayu misterius, yang merupakan musuh yang sangat kuat. Alasan kedua yaitu adalah dalam seketika, Erik juga mendapatkan cara terbaik untuk menghadapi masalah ini, yaitu bukan melawan, melainkan bersembunyi. Benar, cahaya itu memang jatuh dari langit dan ilmu sihir apapun tidak bisa menyembunyikan datangnya cahaya tersebut, yang sepertinya tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, ini tidak berarti cahaya ini bisa memberikan arah bagi semua orang. Seiring dengan penyebaran terus-menerus, cahaya sekuat apapun bisa melemah. Cahaya yang seterang siang hari dan sulit untuk dilihat secara langsung itu, tidak lagi menyilaukan saat kita mundur 10 langkah. Jika keluar dari 100 meter, hanya akan ada segumpal cahaya yang terlihat. Tidak peduli seberapa jelas cahaya itu, jika jaraknya ribuan mil, pihak lain tetap tidak dapat melihatnya. Ini bukan jarak yang bisa dicapai kerohanian atau penglihatan, setidaknya tidak untuk seorang kultivator fase penilaian. Erik menduga mungkin ini jalan keluar yang disiratkan Dewa Bintang untuk sang penantang. Bagaimanapun, hanya dengan bertarung, manusia besi pun akan mati jika pertarungan berlangsung selama 7 hari dan tidak akan ada yang tertawa sampai akhir. Oleh karena itu, apa yang Erik minta Rain lakukan adalah pergi ke arah yang berlawanan, terbang menuju tempat sepi, dan membentuk formasi teleportasi di tempat yang sepi. Dilihat dari kondisi saat ini, sepertinya trik ini memberinya banyak waktu. Setengah batang dupa terbakar dengan cepat, meskipun ditempatkan di ruang pemurnian obat, juga tidak terlalu banyak waktu yang tersisa. Setelah pulih sedikit, Erik buru-buru mengakhiri kultivasinya dan memaksakan diri untuk berdiri. Setelah mengukir pola formasi, ditambah dengan mengaktifkan formasi, energi yang didapatkan dari ketua iblis terkuras lagi. Dengan kondisi cederanya sekarang, jika tidak tinggal di dalam ruang pemurnian obat selama beberapa bulan, mungkin akan sulit untuk pulih kembali. Tuan, apakah kamu tidak lanjut beristirahat di sini lagi? Black Demon segera menopangnya. Tidak bisa, tempat ini tidak cukup aman, ujar Erik sambil menggelengkan kepala. Meskipun tempat ini terlihat jauh dari penglihatan Rico Long dan yang lainnya, dia juga tidak berencana untuk memulihkan diri di sini. Pertarungan memperebutkan wilayah poin bintang sudah berakhir dan sebagian besar kultivator seharusnya akan terus berjelajah. Namun, bagaimanapun tempat ini cukup dekat dengan wilayah poin bintang,
Erik sudah berusaha keras membebaskan diri untuk sementara waktu. Dia tidak boleh berpikiran bahwa tidak ada orang yang melihat cahaya ini. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dan mempersembahkan kapal terbang cahaya ungu. Black Demon, ikuti arahanku. Karena tidak bertenaga untuk mengendalikan perahu roh, Erik langsung menyerahkan kapal terbang kepada Black Demon. Setelah itu, perahu roh terbang ke atas dan segera terbang ke satu arah. Erik duduk bersila di atas perahu tersebut dan kembali ke dalam ruang pemurnian obat lagi. Tuan, kita sudah tiba. Setelah terbang beberapa saat, Erik sekali lagi mendengar pengingat dari Black Demon. Waktu kali ini lebih lama dari sebelumnya. Setelah berkultivasi selama beberapa jam di dalam ruang pemurnian obat, meridian dan tulang Erik sudah sedikit pulih. Setidaknya, dia keluar tanpa bantuan Black Demon kali ini. Bersambung.